Sudah guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V60 dan ini adalah Oppo Reno 14 5G. Yap, kedua HP ini tuh punya range harga yang mirip-mirip. Jadi kalau kita mau adu keduanya di video kali ini ya sah-sah aja kan. Bukan cari yang terbaik, tapi cari mana yang paling pas buat kalian. Karena aku yakin keduanya ini punya kelebihan masing-masing yang bisa jadi nilai jual buat keduanya. Oke, kita mulai dulu dari harga rilis keduanya. Vivo V60 ini ada 3 varian kapasitas dan yang paling murahnya harganya ini ada di 7 juta rupiah. Sementara itu Oppo Reno 14 5G ini harganya ada di 7,5 juta buat storage terendahnya yang ada 2 pilihan kapasitas. Dari sini aja kita bisa lihat ya, dengan kapasitas storage yang sama, harga dari Oppo Reno 14 5G ini 500.000 lebih mahal dari Vivo V60. Tapi pas udah lihat harga di e-commerce, harga keduanya itu hampir mirip. Nah, Vivo V60 ini ada di 6,4 jutaan, sementara Oppo Reno 14 5G ini ada di 6,6 jutaan. Nanti link pembelian kalian cek aja deskripsi yang ada di video ini. Kalau buat desain, keduanya ini punya desain kebanggaan masing-masing. Vivo V60 ini punya bodi yang lebih bongsor dengan bobot yang ada di 192 gram dan tebal yang ada di 7,5 mm. Sedangkan Oppo Reno 14 5G ini bobotnya ada di 187 gram dan tebalnya ada di 7,3 mm. Bodi Vivo V60 ini rounded, jujur lebih nyaman buat dipegang. Sedangkan bodi Oppo Reno 14 5G ini boxy, lebih kerasa solid dan kelihatan ganteng dengan bodi tajamnya. Ya balik lagi, kalau desain dan bodi pilih sesuai selera aja. Kalau buat layar, keduanya ini itu sama-sama cakep ya. Kalau dari desain dulu nih, punya Vivo ini sedikit melengkung di keempat sisinya, sedangkan Oppo Reno 14 5G ini flat. Buat bezel sih keduanya udah sama-sama rata ya, jadinya looks-nya juga cakep. Nah, kalau spek layarnya kurang lebih begini. Vivo V60 ini punya ukuran layar yang lebih gede di 6,77 inci, sedangkan Oppo Reno 14 5G ini ada di 6,59 inci aja. Tapi layar Oppo Reno 14 5G ini itu udah lebih tajam, soalnya resolusinya udah 1.5K, sedangkan Vivo V60 ini masih Full HD Plus aja. Kalau yang suka layar lega, Vivo V60 jelas pilihan yang menarik ya. Tapi buat yang suka HP lebih compact, Oppo Reno 14 5G ini bakalan kelihatan lebih seksi. Intinya keduanya ini udah bisa sama-sama kasih kualitas layar yang bagus. Tinggal sesuaiin aja gimana kebutuhan kalian. Kalau buat performa, keduanya ini dibekali dengan mesin yang juga saingan nih. Vivo V60 ini pakai Snapdragon 7 Gen 4 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Dan Oppo Reno 14 5G ini pakai MediaTek Dimensity 8350 yang fabrikasinya ini juga 4 nanometer. Kalau dilihat dari skor Antutu sih, MediaTek Dimensity 8350 lebih unggul ya. Bedanya hampir sekitar 400.000. By the way, untuk device keduanya ini aku pakai storage yang sama ya, yaitu yang 8/256 GB. Tapi untuk Vivo V60 ini jenisnya masih UFS 2.2, sedangkan Oppo ini udah pakai yang 3.1. Untuk penggunaan sehari-hari sih keduanya nggak ada kendala sama sekali. Kedua chipset kelas menengah ke atas ya nggak mungkin lemot lah ya ketika cuma dipakai aktivitas harian. Kalau mainin game Mobile Legends, Vivo V60 ini dapetin settingan ultra dengan frame rate super alias mentok di 90 fps doang. Sedangkan Oppo Reno 14 5G ini dapat di settingan ultra dengan frame rate ultra yang artinya dia bisa dapat di 120 fps. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan di Vivo V60 ini yang kebuka ada di smooth extreme aja, alias bisa sampai 60 fps. Sedangkan Oppo Reno 14 5G ini bisa sampai smooth extreme plus, yang artinya dia bisa dapat di 90 fps. Lanjut, kalau buat Genshin Impact, ini kita sikat aja langsung pakai settingan highest buat keduanya. Di Vivo V60 ini bisa dapat rata-rata 40 fps, sedangkan Oppo Reno 14 5G ini dapat rata-rata di 43 fps. Kalau buat baterai, harusnya Vivo V60 ini lebih unggul ya, soalnya dia tuh punya kapasitas baterai di 6500 mAh, sedangkan Oppo Reno 14 5G ini ada di 6000 mAh. Untuk hasil pengujiannya sebagai berikut. Bisa kalian lihat sendiri kalau baterai dari Vivo V60 ini emang lebih awet ketimbang Oppo Reno 14 5G, karena punya kapasitas baterai yang 500 mAh lebih gede. Kalau buat kecepatan ngecas sendiri, Vivo V60 ini ada di 90 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 55 menit. Sedangkan Oppo Reno 14 5G ini pakai 80 watt super VOOC yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu lebih cepat di 48 menit. Meskipun speed ngecasnya lebih lambat, tapi karena kapasitas baterainya yang lebih kecil, ini bikin charging speed di Oppo Reno 14 5G kerasa lebih kencang.
Buat sistem operasi, Vivo V60 ini pakai Phantom OS 15 dengan basis Android 15. Sedangkan Oppo Reno 14 5G ini pakai ColorOS 15 dengan basis Android 15 juga. Untuk update, Vivo kasih jaminan 4 kali major update dan 6 tahun security patch, sedangkan Oppo ini kasih 5 kali major update dan 6 tahun security patch. Nah, kalau buat kamera, ini yang menarik, karena keduanya sama-sama banggain kamera mereka. Vivo V60 ini dibekali dengan setup triple kamera kayak gini. Dan Oppo Reno 14 5G ini dibekali dengan setup triple kamera juga kayak gini. Oke, nggak usah babi bu, langsung aja kita lihat hasilnya. Kalau buat jepretan kamera utama, hasil foto Vivo lebih kontras ya ketimbang punya Oppo. Terus hasil foto Vivo ini juga lebih lebar di 23 mm berbanding 26 mm yang ada di Oppo. Ketika hasilnya kita zoom dan kita crop, hasil foto di Vivo ini kelihatan lebih detail ya. Terus karakter warna di jepretan Vivo ini juga sedikit lebih cool, kalau punya Oppo sedikit lebih warm. Kalau buat finishing, yang aku lihat sih punya Oppo lebih kelihatan pucet ya ketimbang punya Vivo, tapi ini selera. Lanjut, kalau buat jepretan kamera ultrawide ini punya Oppo sedikit lebih lebar di 15 mm, sedangkan punya Vivo ada di 16 mm. Terus buat karakter warna punya Oppo juga lebih warm ketimbang punya Vivo. Kalau buat detail di kamera ultrawide punya Oppo sedikit lebih baik nih, kebukti ketika fotonya kita crop gini. Lanjut, kalau buat telefotonya punya Vivo ini ada di 3 kali optikal atau di 73 mm, sedangkan Oppo ada di 3,5 kali optikal yang ada di 85 mm. Dari yang aku lihat sih sama aja ya kayak kamera utama dan ultrawide tadi, kalau karakter foto di Vivo ini lebih ke arah cool, sedangkan punya Oppo ini lebih ke warm. Nah, kalau objek bunga gini makin kelihatan kalau hasil jepretan Vivo lebih keluar buat warnanya ketimbang punya Oppo. Kalau hasil foto portrait punya Vivo juga lebih rapi. Aku suka di hasil foto portrait benda yang rumit gini. Si Vivo V60 ini masih bisa ngenalin objek mana yang ada di depan dan mana yang jadi background. Kalau buat kamera depan, aku sih lebih suka warna dari Vivo ya. Entah dari warna kulit, warna baju, dan warna background, keseluruhan hasilnya aku lebih pilih punya Vivo. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V60 sama Oppo Reno 14 5G. Yang keduanya sama-sama direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Karena di resolusi ini keduanya sama-sama bisa ultrawide ya. Kalau di resolusi lain itu nggak bisa. Coba kita pindah. Oke, kalian bisa lihat lebih smooth yang mana. Oke, coba kita pindah ke telenya. Ya, seperti ini. Kalau punya Oppo tuh 3,5 kali ya, jadi dia lebih ngezoom. Sementara punyanya Vivo dia 3 kali aja. Oke. Ini belum pakai stabilisasi tambahan, nanti kita bakal bandingin juga kalau udah pakai. Tapi dari yang aku lihat sih keduanya ini udah sama-sama stabil ya di perekaman standarnya. Coba kita pakai lari ya tanpa mode stabilisasi. Oke, seperti itu. Oke, di sini Vivo udah pakai stabilisasi ultra dan Oppo udah pakai ultra steady. Tapi yang menariknya di sini Oppo masih bisa fleksibel, bisa pindah-pindah lensa, sementara Oppo dia udah Vivo udah nggak bisa. Oppo masih bisa pindah-pindah lensa. Dan Oppo juga bisa rekam sampai resolusi 4K 60 fps ya, sementara Vivo dia cuma 4K 30 fps. Jadi Oppo punya kelebihan nih di bagian perekaman video. Coba kita ajak lari sedikit. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan. Kalau dari yang aku lihat sih punya Vivo dia lebih terang ya. Oke. Sementara punya Oppo sedikit lebih gelap. Cuma ini masih di preview dan belum di processing. Di previewnya pun juga punya Vivo dia goyang-goyang. Kalau punya Oppo dia udah stabil meskipun belum pakai stabilisasi tambahan. Oke, seperti ini buat dynamic range sih kayaknya bagus punya Vivo ya. Oke.
Cuma ini kayaknya aku harus lihat dulu di hasil jadinya nanti kalau udah perekamannya selesai. Tapi kalian bisa nilai sendiri langsung lah ya, untuk kualitas videonya sih bagus yang mana. Untuk kualitas audio kalian juga bisa nilai langsung. Ini nanti mic bakal aku pindah-pindah dari Vivo ke Oppo. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya silakan kalian pilih mana yang sesuai sama selera kalian. Di sini kuliah sore cuma mau kasih perbandingan aja ya. Barangkali kalian lagi pusing buat nentuin di antara keduanya. Kalau aku sendiri sih jujur aja dari desain, layar, dan performa lebih pilih Oppo Reno 14 5G. Sedangkan buat kamera secara keseluruhan lebih suka punya Vivo. Ditambah baterai dari Vivo ini juga lebih awet ya, yang juga jadi nilai plus smartphone ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.